Untuk prosedur mendapatkan RJ itu gimana Pak? Pasti ada prosedurnya kan? Iya pasti. Cut dulu deh Bang. Gue Bang Pak sih gak konsisten. Dari awal. Menurut informasi, Kejaksaan Negeri Kota Bandung udah punya rumah RJ ya Pak? One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Adiaksa. Halo, selamat datang di episode perdana podcast Cikapundung, cerita inspiratif Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Nepangkeun hukum, jauhkan hukuman. Apa kabar nih Sobat Adiaksa? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Menurut informasi, angka COVID di Kota Bandung makin meningkat loh. Makanya kita harus waspada dan hati-hati. Untuk episode perdana ini, sepertinya saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evi Andriani. Cukup panggil saya Teh Evi. Nah, jadi apa sih podcast Cikapundung ini? Podcast ini merupakan sarana diskusi, tempat berbagi kisah inspiratif, serta berbagi informasi seputar hukum dan juga isu yang sedang berkembang di Kota Bandung. Buat Sobat Adiaksa yang punya pertanyaan atau ingin tahu tentang seputar hukum, silahkan DM ke Instagram kami di @kejari_kota_bandung. Sobat Adiaksa, tahu nggak ada kasus viral yang kejadiannya tuh di Takalar, Sulawesi, di mana ada orang mencuri motor penjual sayur. Itu dikarenakan desakan ekonomi. Jadi kasusnya adalah istrinya tuh mau melahirkan, karena orang tersebut terdesak untuk kebutuhan ekonomi istrinya, makanya dia mencuri. Akan tetapi setelah dipenjara beberapa bulan, lalu dikeluarkan oleh pihak kejaksaan dengan keadilan restoratif. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang keadilan restoratif. Nah, untuk kesempatan kali ini juga kita sudah kehadiran tamu atau narasumber kita, yaitu Bapak Dior. Perkenalkan diri Bapak Dior. Terima kasih. Tadi TFI ya. Iya, Teh Evi. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Christian Dior Parsauran Sianturi. Oke. Biasa dipanggil Dior. Untuk di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, saya sebagai Kasubsi pra penuntutan bidang tindak pidana umum Kejari Kota Bandung. Oke. Untuk lebih santai kita mau panggilnya Pak Dior atau Bang Dior nih? Enaknya. Pak Dior boleh, Bang Dior boleh. Ini masih muda ya, jadi jangan kita panggil Pak. Kalau Pak kelihatannya tua. Bang Dior aja gimana, oke? Oke. Sobat Adiaksa, kalau ketemu dimanapun berada, jangan lupa sapa ya, Bang Dior. Jadi gini nih Pak Dior, masih banyak masyarakat atau Sobat Adiaksa di luar sana yang belum tahu apa sih RJ atau Restoratif Justice itu. Bisa dijelasin nggak buat kita? Oke, baik. Pengertian dari Restoratif Justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban. Di mana dalam penyelesaiannya itu harus mencapai suatu keadilan ya. Suatu keadilan dengan mengedepankan pemulihan kembali tanpa adanya suatu pembalasan. Jadi intinya dari restoratif justice itu adalah pasti penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di situ melibatkan ada pelaku, korban ataupun keluarga pelaku ataupun keluarga korban ya. Nah, apa yang dicapai di situ adalah suatu keadilan yang harus dicapai. Suatu keadilannya bagaimana? Dengan pemulihan kembali dalam keadaan yang semula, misalnya gitu ya. Dan bukan bersifat pembalasan gitu. Oke. Definisi singkatnya seperti itu. Kenapa bisa timbul restoratif justice? Kenapa sampai bisa ada restoratif justice itu? Dasarnya apa? Oke, baik. Jadi gini. Mungkin
orang-orang banyak yang berpikir suatu tindak pidana itu adalah bersifat pembalasan. Jadi ketika ada suatu perkara, ada suatu tindak pidana, sifatnya adalah pembalasan. Artinya gini, orang yang melakukan tindak pidana hukumannya penjara. Ya, harus dihukum gitu ya, harus dihukum. Penjara. Tetapi itu dikenal dengan namanya retributif. Ya, retributif. Pembalasan. Oke. Tapi sekarang itu pemikirannya adalah bagaimana caranya untuk sifatnya adalah restoratif, bukan retributif lagi. Makanya dari situ Bapak Jaksa Agung, ya, Bapak Jaksa Agung berpikir ini keadilan restoratif justice ini perlu dikedepankan, ya. Tidak lagi berpikir namanya pembalasan, sehingga kita harus mengedepankan, kita sebagai jaksa harus bersifat harmonis, ya. Kita harus mengedepankan ngelihat hati nurani, ngelihat bagaimana suatu perkara itu tidak lagi bersifat yang namanya pembalasan, tetapi ada beberapa tindak pidana atau perkara yang harus diselesaikan dengan cara restoratif tadi ini, keadilan restoratif ini. Berarti gitu. lebih humanis ya? Lebih humanis. Kita lebih humanis ya? Lebih humanis, tidak ya, semuanya benar. harus di meja hijaukan ya? Benar sekali, tidak harus semua oke. diselesaikan dengan kepengadilan dan pembalasan gitu. Terus apa pentingnya restoratif justice untuk masyarakat dan juga untuk kejaksaan? Baik, jadi gini. Tadi seperti yang saya bilang kan, itu tidak hanya bersifat pembalasan, ya, tidak hanya bersifat. Dengan adanya keadilan restoratif ini, ya, yang pertama itu penyelesaiannya dilakukan secara adil, ya, di mana ada kumpul korban, pelaku. Kita lebih mementingkan bagaimana kepentingan korban tercapai, ya, apa yang diinginkan korban itu. Nah, korban misalnya dalam suatu perkara pencurian ingin handphone yang dicuri oleh pelaku ini kembali, ya, kita akan selesaikan dengan pemulihan kembali, handphonenya dikembalikan, kemudian pelaku mengakui perbuatannya bahwa dia bersalah melakukan pencurian itu, ya. Ketika dia sudah mengakui perbuatannya, kemudian juga korban memaafkannya, dan juga ada di situ pihak-pihak lain, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Itulah yang kita cerminkan dengan musyawarah mufakat, itu proses perdamaian tercapai, keadilan tercapai. Jadi penyelesaian secara kekeluargaan Iya, mungkin secara mungkin keluarga. lebih tepatnya seperti itu ya. Gitu ya. Karena kedua belah pihak terutama korban sudah memaafkan si pelaku. Benar, korban sudah memaafkan pelaku, kemudian pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga dia tidak masuk ke dalam penjara, dihukum penjara, karena juga kita penjara itu sudah ya kita bisa bilang overload. Iya, seperti itu. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Mungkin hanya ada sanksi-sanksi sosial ya, sobat-sobat tadi Aksa. Mungkin dari pihak korbannya mungkin sudah memaafkan, tapi biasanya nih di kita sanksi sosial itu tetap ada. Jadi jangan pernah melakukan hal tersebut. Oke, kalau suatu kasus atau tersangka itu bisa mendapatkan RJ, itu syaratnya apa aja Pak? Apa semua perkara bisa mendapatkan RJ atau ada ketentuan khusus? Baik, mengenai persyaratan RJ, jadi untuk pengaturan RJ itu kita di Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ya. Di situ di pasal 5 disebutkan bahwa syaratnya itu yang pertama adalah pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, tindak pidana itu diancam, ya, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Ya. Ketiga, nilai kerugiannya atau nilai barang buktinya atas tindak pidana tersebut yang dilakukan itu tidak lebih dari 2.500.000. Begitu. Jadi itu syarat yang diatur dalam pasal 5 tersebut. Jadi dan terhadap tindak pidana apa saja, contohnya misalnya seperti itu ya, yang diakomodir dengan syarat tersebut tadi. Itu misalnya ada perkara pencurian, pencurian, kemudian juga penggelapan, ya, penipuan atau pengerusakan benda, ya. Tapi ingat, kita harus juga perhatikan berapa nilai kerugiannya. Tapi satu hal yang penting juga di sini, kita fokusnya adalah
kepada masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin. Oke. Dan juga ada secara kasuistis yang harus kita perhatikan adalah motif dia melakukan tindak pidana itu apa. Itu juga menjadi hal yang penting kita lihat. Seperti yang di Takalar tadi ya, yang saya Nah, ceritakan di pertama itu dia karena istrinya mau melahirkan, jadi kondisi mendesak dia melakukan hal tersebut, itu masih bisa dilakukan RJ ya Pak? Iya, kita juga melihatkan dia melakukan pencurian karena memang buat istrinya melahirkan. Ada juga satu perkara dia melakukan pencurian karena apa? Karena dia mau beli susu anaknya. Gitu. Jadi kita pikirkan, karena jadi suatu pertanyaan juga, kalaupun misalnya dia mencuri, ya, kemudian nilai kerugiannya di bawah 2.500.000, tapi ternyata itu dilakukan dia buat main judi. Nah, gitu kita kan berpikir juga, apakah itu bisa kita sebagai jaksa, bagaimana hati kita untuk melakukan restoratif terhadap perkara seperti itu. Padahal dia sendiri aja melakukannya adalah buat apa? Main judi, mabuk-mabukkan. Gitu. Itu juga kita perhatikan. Terus prosedur untuk mendapatkan RJ itu apa Bang? Baik, prosedurnya itu yang pertama, misalnya ada satu perkara ya, satu perkara yang pertama kali itu pasti ditangani oleh polisi, penyidik, ya, penyidik polisi. Kemudian setelah perkara dari polisinya ini rampung berkas perkaranya, akan dilimpahkan ke kejaksaan. Pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, maka jaksa yang menangani perkara tersebut itu meneliti perkara yang tadi dari polisi ini ya. Ini apakah layak atau enggak menurut jaksa ini untuk dilakukan restoratif justice gitu. Apabila menurut jaksa ini, oh ini layak untuk dilakukan restoratif justice, maka nanti dia akan membuat pendapat, ya, kemudian meminta persetujuan ataupun pendapat dari Kasipidum dan juga dari Kajari. Kemudian Kajari menyetujui berpendapat bahwa ini layak untuk dilakukan restoratif justice. Nah, selanjutnya dilakukanlah, itu kan namanya P21, P21 dulu, dengan pendapat nanti ini bisa dilakukan restoratif justice. Nah, setelah P21 maka ada namanya prosedur tahap 2 ya. Tahap 2, kemudian setelah itu akan dilakukan yang namanya proses perdamaian. Proses perdamaian. Nah, jadi nanti jaksanya itu ya tadi yang udah sependapat untuk dilakukan yang namanya restoratif justice, akan dilakukan perdamaian, akan berkumpul korban, pelaku, juga akan diundang bagaimana tokoh agama, ya, tokoh masyarakatnya, dilibatkan ya, tokoh masyarakat, juga, tokoh agama. Dilibatkan juga. Nah, kemudian juga ada di situ penyidik tadi, penyidik yang menangani perkara tersebut, kita undang. Kita akan bahas bagaimana penyelesaian perkaranya ini dengan musyawarah. Ya, misalnya kita ambil satu contoh, misalnya pencurian. Ya, pelaku, korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, penyidik kumpul di situ kan. Bagaimana terhadap perkaranya ini, misalnya seperti itu ya, bagaimana terhadap perkaranya ini pelaku melakui perbuatannya. Melakui perbuatannya ya si pelaku itu. Korban juga mau memaafkannya perbuatan dari si pelaku ini. Dengan cara bagaimana? Misalnya ada nggak di situ suatu cara yang harus dipenuhin oleh si pelaku ini? Misalnya ya udah ganti rugi aja lah. Ada syaratnya Ada, tetap ya, yang dari si misalnya ada korban syaratnya. misalnya itu ya, ada syaratnya Ada selain syaratnya. maaf gitu ya, minta Iya, maaf. selain maaf. Selain permintaan Misalnya maaf. tadi yang dicurinya adalah handphone yang harganya 1 juta. Ya, ternyata handphonenya rusak dan segala macam. Saya handphonenya udah kemana ya, udah Iya. hilang tuh. Misalnya dia mengganti. Ataupun handphonenya ternyata balik lagi. Itu ya udah. Handphone kembali, tadi kan pemulihan dalam keadaan semula, kembali lagi dalam keadaan semula. Handphone ada kembali, kemudian dari situ maaf tercapai, tokoh agama, tokoh masyarakat memandang ini positif. Oh, misalnya orang tuanya butuh untuk membeli susu anaknya 1 juta itu, ya kan? Kemudian juga dibilang tokoh lingkungan misalnya ternyata ini orangnya baik, gotong royong hanya kebutuhan untuk mendesak, ya seperti itu. Nah, selesai dari situ, ternyata mereka mencapai perdamaian. Selesai dari tahapan itu, maka semua administrasinya kita lengkapin, ya, dan kita mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi, ya, ke Kejaksaan Tinggi untuk bisa dilakukan penghentian restoratif justice ini, penghentian berdasarkan restoratif, ya. Setelah itu akan diteliti lagi oleh Kejaksaan Tinggi apakah layak atau tidaknya ini.
Maka selanjutnya apabila menurut Kejaksaan Tinggi ini layak untuk bisa dilakukan penghentian restoratif, ya, maka akan dikirimkan surat permohonan kepada Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Jampidum untuk kita lakukan expose, ya, untuk kita lakukan expose. Nah, nanti akan ditentukan jadwal expose-nya kapan. Pada saat nanti expose, kita akan menjelaskan di hadapan Pak Jampidum ini bagaimana kronologisnya mungkin ya. Kronologisnya akan kita presentasikan kronologisnya, kemudian alasan ini dilakukan restoratif justice, gitu kan. Kemudian juga apa sih motif dia untuk melakukan perbuatan ini, terus juga dilihat ini sebenarnya masyarakat yang tidak mampu atau tidak. Nah, maka apabila Pak Jampidum menyetujui ini dilakukan penghentian berdasarkan restoratif, maka akan kita keluarkanlah surat penghentian penuntutannya. Seperti itu. Jadi tahapannya memang panjang. Jadi, ya Bang, makan waktu juga ya, lumayan ya. Iya, jadi nggak serta merta ketika ada suatu perkara ini udah RJ-kan aja, tapi kita punya tahapan prosedur yang sangat panjang gitu dan memadain. Jangan berpikir RJ itu setelah ada kesepakatan damai, setelah itu selesai. Tidak ya Bang ya? Tidak ya. Oke, tadi Abang ngomong tentang tahap 2. Tahap 2 itu apa sih Bang? Kayaknya Sobat Adiaksa juga perlu tahu ya. Tahap 2 itu apa? Baik, tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi ketika perkaranya ini selesai, P21 kita nyatakan lengkap ya. Dinyatakan lengkap. P21 itu dinyatakan lengkap. Ya. Jadi P21 dinyatakan lengkap. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah tahap 2. Disebut tahap 2. Jadi penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Nah, itulah disebut tahap 2 Sobat. Ya, Oke. Nah, kira-kira perkara apa aja nih yang bisa mendapatkan RJ? Tadi kalau saya baca dan sekilas itu banyak kan perkara pencurian ya? Atau ada perkara-perkara lain selain perkara pencurian? Tadi saya sampaikan misalnya penipuan, penggelapan, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga pengerusakan barang, penganiayaan. Penganiayaan bisa. Penganiayaan karena ancaman hukumannya juga 2 tahun 8 bulan. Penganiayaan gitu. Tapi harus memenuhi dengan persyaratan tadi yang saya sampaikan. Jadi tetap ada syaratnya ya Sobat Adiaksa, seperti yang sudah dibahas tadi sama Bang Dior panjang lebar itulah syarat-syaratnya. Tidak semudah setelah memaafkan terus abis itu masalahnya beres, tidak seperti itu. Karena tahapannya juga banyak. Karena kan sudah masuk ke kepolisian, masuk ke kejaksaan juga ada urutannya lagi, ke Kejari, ke Kejati, ke Kejaksaan Agung. Oke. Kalau kasus RJ yang pernah ditanganin Bang Dior apa aja nih? Udah berapa banyak? Kasus RJ yang saya tangani itu ada 3. Ya. Yang pertama itu kelalaian laka lantas. Ya. Kemudian pencurian dan satu lagi itu penganiayaan. Gitu. Semuanya disetujui RJ-nya? Dari 3 itu? Dari ketiga itu, 2 disetujuin, 1 tidak. Permasalahannya? Tidak semua yang perkara itu, perkara yang mau di-RJ-kan itu disetujui, tidak semua. Apa tuh permasalahannya bisa sampai nggak disetujuin? Jadi waktu itu dari 3 perkara tersebut yang tidak disetujuin itu perkara pencurian, di mana pencuriannya ini itu dilakukan oleh 2 orang, ya, 363 ayat 1 ke 4, ancamannya 7 tahun. Dan dalam perkara tersebut pelakunya kan 2 orang. 1 orang ini ketangkap, satunya lagi DPO gitu. Sehingga kita sudah memang ada perdamaian, biarpun ada perdamaian, tetapi memang dengan pertimbangan ancaman hukumannya 7 tahun dan juga pelakunya lagi nih nggak ketangkap nih. Yang satunya nggak ketangkap ya Pak? Ya. DPO ya Bang? Ya DPO. Maka memang itu tidak disetujui. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya tidak disetujui? Ya. Kalau tidak disetujui. Langkah apa? Kalau tidak disetujui langkah ya, apa? Maka perkara tersebut akan kita limpahkan ke pengadilan, gitu. Jadi tadi kan kalau restoratif justice ini kan penyelesaiannya perkaranya di luar pengadilan, kita akan upayakan. Namun bagaimana tidak disetujui? Kalau nggak disetujuin, kita akan limpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Ya. Berarti seperti perkara pada umumnya ya, disidangkan gitu ya? Iya. Tapi
apabila nanti di pengadilan disidangkan, kita akan menjadi bahan pertimbangan juga, ya, karena mereka sebenarnya udah damai nih, dan juga udah ada perdamaiannya, selesaikan sama musyawarah. Itu menjadi hal yang meringankan kita nanti untuk melakukan penuntutan. Seperti itu. Oke, jadi syarat yang meringankan ya Iya. nanti di persidangan ya. Iya. Oke, dari semua kasus yang disebutin tadi Pak, Bang ya, saya suka balik-balik nih antara Pak sama Bang. Jadi Bang, kasus mana yang paling sulit menurut Abang? Sebenarnya kalau misalnya dibilang sulit sih untuk menangani RJ ini, enggak sulit ya. Tapi kalau saya bilang ya tantangan buat kita. Tantangannya gimana? Kita yang dulu sifatnya seperti melakukan ya udah ada perkara dilakukan pembalasan penjara. Tapi kita sebenarnya dari jadi jaksa itu memikir kita pun nggak mau untuk terus-terusan seperti mau menjarakan orang. Ya. Kita pengennya diselesaikan secara, kalau misalnya bisa diselesaikan secara restoratif, ya kita lebih enak. Bahkan saya ketika menjalani atau menangani satu perkara yang diselesaikan secara restoratif, saya menjadi satu kebanggaan buat saya. Wah, saya bisa menyelesaikan perkara ini nih secara restoratif nih kan. Bahkan saya bisa menolong orang, itu kan, menolong orang. Ya menurut saya, ya sebenarnya untuk perkara yang ini lebih baik diselesaikan secara musyawarah, udah selesai kan. Sebenarnya kita pun pengennya seperti itu dalam penyelesaian perkara, tapi kita lihat juga perkaranya emang layak untuk perkara diselesaikan. apa dulu ya? Iya, begitu. Karena nggak semua perkara yang harus memang bisa diselesaikan secara restoratif. Menurut informasi, Kejaksaan Negeri Kota Bandung udah punya rumah RJ ya Pak? Iya benar. Jadi Kejaksaan Negeri Kota Bandung itu sudah punya rumah RJ. Rumah RJ-nya itu di Jalan Tera, Kota Bandung. Oke, udah berjalan tuh Bang? Sudah berjalan. Oh sudah berjalan, oke. Tapi tujuan rumah RJ itu apa sih Bang? Baik, jadi gini, tujuan rumah RJ itu bukan berarti kita bikin rumah RJ itu semata-mata cuman begitu doang kan. Itu rumah RJ itu fungsinya itu adalah, tadi kan ada proses perdamaian yang saya sampaikan prosedurnya. Iya. Jadi nanti untuk proses perdamaiannya itu kita tempatkan di rumah RJ ini. Oh, jadi semua gitu. proses perdamaian yang untuk di RJ kan Iya. itu bisa dilaksanakan di rumah RJ. Iya. Itu tujuan rumah RJ ya Bang? Benar, jadi bisa dibilang ini kan rumah RJ ini, Restoratif Justice ini sebagai rumah pencari keadilan lah. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi mereka di situ proses perdamaian supaya untuk mencari keadilan di rumah RJ tersebut. Oke, jadi semua dilaksanakan di rumah RJ. Jadi Iya. Pihak-pihak yang berkepentingan nanti dikumpulkan di rumah RJ itu Iya. untuk penyelesaian masalah. Baik, tapi selain itu juga rumah RJ ini ya, yang kita di Kejari Kota Bandung, selain tempat untuk proses perdamaian ini, juga kita buat sebagai tempat untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kota Bandung. Jadi di luar tujuan utama sebagai rumah RJ, ada tujuan lain juga rumah RJ itu ya Bang ya? Iya. Oke, itu Sobat Adiaksa ada tujuan lainnya. Tujuan lainnya apa Bang? Biar diperjelas lagi. Jadi tujuan lainnya itu kita memberikan sosialisasi juga pemahaman hukum kepada masyarakat Kota Bandung. Misalnya pada waktu itu ya kita sudah menerapkan ada materi klinik hukum pidana di rumah restoratif justice itu. Jadi kita sama mahasiswa diskusi, sosialisasi, memberikan pemahaman tentang restoratif justice kepada mahasiswa. Jadi kita berikan pemahaman di rumah restoratif justice itu kepada mahasiswa. Jadi pemanfaatan rumah restoratif justice ini menjadi sangat luas, tidak hanya untuk kesepakatan RJ saja gitu ya Bang ya? Iya. Oke, asik banget nih perbincangannya. Kayaknya sudah lumayan banyak kita mengupas tuntas permasalahan atau pembahasan tentang restoratif justice. Oke. Nah, Sobat Adiaksa, dari perbincangan kita yang panjang lebar tadi tentang restoratif justice, dapat disimpulkan bahwa restoratif justice ini bukan berarti kita dapat dengan mudah melanggar hukum dan menyepelekannya. Jadi ingat kalimat saya yang pertama ya, nepangkeun hukum, jauhkan hukuman. Jangan hanya menggampangkan karena permasalahan ini bisa diselesaikan dengan RJ, karena prosedur dan apapun itu untuk tahapan RJ yang dilalui itu sangat banyak dan tidak semudah yang kita pikirkan. Mungkin itu aja Sobat Adiaksa. Terima kasih juga Pak Dior telah bergabung sama kami, sharing bersama kami.
Mudah-mudahan ke depan mau lagi menjadi narasumber untuk kasus-kasus atau cerita-cerita inspiratif berikutnya ya Pak. Baik, bisa. Terima kasih ya Sobat Adiaksa sudah mau bergabung dengan podcast ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan membahas hal-hal yang lebih inspiratif lagi. Oke, namun apabila teman-teman punya saran, kritik, atau apa nih yang mau dibahas selanjutnya, silakan aja DM ke Instagram kami di @kejari_kota_Bandung. Untuk itu, atau kalau bisa komenlah di bawah ini, ya, komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk di like, di share, and subscribe channel YouTube ini, oke? Jangan sampai lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.